Halo semuanya, kami dari kelompok 14 akan membahas materi pemasaran strategi mengenai definisi e-marketing, kasus terkait strategi e-marketing, dan artikel jurnal internasional terkait strategi e-marketing. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Nustitiase, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Niko Sylvia Maya Antari, absen 22. Baik, di sini ada 3 subpokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu definisi e-marketing, yang kedua kasus strategi e-marketing pemasaran internasional, yang ketiga artikel jurnal internasional terkait strategi e-marketing. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas definisi e-marketing. Yang pertama, definisi e-marketing, pemasaran digital atau e-marketing merupakan penggunaan teknologi informasi yang ditujukan untuk kegiatan pemasaran atau proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan penawaran terhadap pelanggan, klien, dan masyarakat luas. Menurut Tejiptono 2008, e-marketing adalah pemanfaatan internet sebagai sarana pemasaran global di mana perusahaan merancang katalog online multibahasa, menyediakan informasi produk dan jasa, serta memungkinkan pemesanan langsung dan aman, sehingga mampu menjangkau konsumen di berbagai negara secara interaktif dan efektif. Adapun beberapa manfaat e-marketing. Yang pertama, ada pemanfaatan e-marketing memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar secara global tanpa terhalang oleh batasan geografis. Yang kedua, teknologi analitik dan pemrosesan big data. Dalam e-marketing, penyediaan informasi yang komprehensif mengenai perilaku, preferensi, dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, ada interaksi yang lebih intensif dan personal dengan konsumen melalui media sosial, chatbot, serta berbagai fitur interaktif lainnya memperkuat hubungan emosional antara konsumen dan merek, sekaligus meningkatkan partisipasi dan keterlibatan konsumen secara keseluruhan. Kemudian ada kasus strategi e-marketing pemasaran internasional. Baik, yang kita ambil yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk, di mana seiring dengan kesuksesannya di Indonesia, Indofood mulai mengeksplorasi pasar luar negeri. Salah satu langkah pertama adalah mengekspor produk Indomie ke negara-negara tetangga di Asia, yang kemudian diikuti dengan ekspansi ke Afrika, Timur Tengah, dan bahkan Eropa. Dengan lebih dari 80 negara tujuan ekspor, Indofood menjadi salah satu pemain utama dalam pasar mie instan global. Keberhasilan Indomie di pasar internasional dapat dilihat dari meningkatnya permintaan yang signifikan di pasar-pasar tersebut. Indomie tidak hanya dikenal karena rasa khas Indonesia, tetapi juga karena kualitas produk yang konsisten dan harga yang terjangkau. Baik, selanjutnya ada strategi e-marketing pemasaran internasional yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama ada pemanfaatan teknologi digital, di mana Indofood memanfaatkan media sosial global seperti Facebook, Instagram, dan YouTube untuk promosi dan edukasi produk, serta menjual produk melalui e-commerce internasional seperti Amazon dan Shopee global. Ini memperluas jangkauan pasar dan memudahkan akses konsumen luar negeri. Yang kedua, ada adaptasi produk, di mana produk Indomie disesuaikan dengan selera lokal, misalnya rasa kari di Timur Tengah dan rasa ayam pedas di Afrika. Lalu dipromosikan melalui media digital agar lebih relevan dan budaya konsumen di masing-masing negara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang ketiga yaitu kerjasama dengan distributor lokal. Indofood bekerja sama dengan distributor lokal di berbagai negara yang membantu distribusi produk dan promosi melalui kanal digital lokal, seperti marketplace dan media sosial setempat. Yang keempat yaitu penguatan merek global. Indofood menjadi sponsor acara olahraga dan budaya internasional, lalu mempublikasikannya melalui kampanye digital untuk memperkuat citra global dan meningkatkan loyalitas konsumen. Yang kelima, edukasi konsumen lewat konten online.
Indofood membuat konten resep khas lokal dengan Indomie di berbagai negara agar produk terasa dekat secara budaya dan konsumen lebih loyal terhadap merek. Selanjutnya yaitu artikel jurnal internasional terkait strategi e-marketing. Yang pertama yaitu penelitian Analysis of Branding Strategic on Indomie Instant Noodle Before and During the Pandemic. Menekankan pentingnya strategi e-branding melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, dan YouTube. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Indomie memanfaatkan kampanye digital interaktif, konten kreatif, serta promosi berbasis tren internet untuk meningkatkan engagement digital dengan konsumen. Dengan menggunakan strategi konten marketing dan interaktif campaigns, Indomie mampu mempertahankan relevansi merek, memperkuat citra positif, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Yang kedua yaitu penelitian Strategic Decision Making Analysis in Responding to Post-Pandemic Market Dynamic Case Study on FMCG Company atau PT Indofood Sukses Makmur Tbk menunjukkan bahwa Indofood melakukan transformasi digital yang signifikan untuk tetap kompetitif pasca pandemi. Indofood memperkuat saluran e-commerce baik melalui marketplace maupun platform belanja online resmi. Selain itu, perusahaan mengoptimalkan iklan digital dan memperluas penggunaan big data analisis untuk memahami perilaku konsumen secara lebih mendalam. Strategi ini memungkinkan Indofood menyesuaikan promosi dan penawaran produk secara real-time sehingga lebih responsif terhadap perubahan preferensi konsumen. Hasilnya, Indofood tidak hanya mempertahankan pangsa pasar domestik, tetapi juga secara global. Baik, dari pemaparan materi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa e-marketing merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau konsumen secara luas, cepat, dan interaktif. PT Indofood Sukses Makmur Tbk berhasil menerapkan e-marketing secara efektif melalui pemanfaatan media sosial, e-commerce internasional, adaptasi produk, dan kerjasama dengan pihak lokal. Strategi ini memungkinkan Indofood, khususnya melalui merek Indomie, memperkuat posisi di pasar global dengan pendekatan yang relevan secara budaya, namun tetap menjaga identitas merek. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan digital yang kreatif, berbasis data, dan responsif terhadap dinamika pasar menjadi kunci utama keberhasilan Indofood dalam menghadapi persaingan internasional. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 14. Terima kasih, semoga bermanfaat.